Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Dwi Ginting Anissa dengan NIM G91253003. Di sini saya akan menerangkan tugas dari mata kuliah teori peluang. Nah, di sini ada 5 soal. Soal kita jawab satu persatu. Soal pertama yaitu jumlah kopi harian dalam liter yang dikeluarkan oleh sebuah mesin di lobi bandara merupakan variabel acak X yang memiliki distribusi uniform kontinu dengan A sama dengan 7 dan B sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa pada suatu hari tertentu jumlah kopi yang dikeluarkan oleh mesin tersebut adalah A paling banyak 8,8 liter, B paling lebih dari 7,4 liter tetapi kurang dari 9,5 liter, yang C paling sedikit 8,5 liter. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus PX lebih dari A kurang lebih dari B. Fx 1/B kurang A sama dengan 1/10 kurang 7 sama dengan 1/3. Nah, di sini rumusnya kita pakai integral yaitu P dalam kurung A X sama X lebih dari A, sedangkan B X lebih dari B, kurang dari B sama dengan integral A sampai B fx dx. Nah, bagian A itu paling banyak 8 liter. Nah, di sini kita pakai integral, jadi 7 sampai 8,8. 1/3 dx sama dengan 8,8 dikurang 7/3, yaitu 1,8/3. Hasil sederhananya itu 0,6. Nah, bagian B itu B sama dengan 7,4 le- lebih 7,4 lebih dari X lebih dari 7,4 dan kurang dari 9,5. Nah, kita integralkan 7,4 sampai 9,5 sepertiga dx sama dengan 9,5 dikurang 7,4 per 3 sama dengan 2,1/3. Hasil sederhananya yaitu 0,7. Nah, sekarang yang bagian C, X paling sedikit 8,5 liter. 8,5 sampai 10 sepertiga dx sama dengan 10 kurang 8,5/3 sama dengan 1,5/3. Hasil sederhananya itu 0,5. Nah, kita masuk di soal nomor 2. Nah, di sini diberikan distribusi normal dengan mu 30 n ini sin theta ini 6. Kita tentukan yaitu yang bagian A itu luas kurva luas kurva normal di sebelah kanan X sama dengan 17. Bagian B luas kurva normal di sebelah kiri X sama dengan 22. C luas kurva normal antara X sama dengan 32 dan antara X sama dengan 32 dan X sama dengan 41. Bagian D nilai X yang dimiliki 80% luas kurva normal di sebelah kiri. Sedangkan E itu 2 nilai X yang memuat 75% bagian tengah luas kurva normal. Nah, di sini langsung saja kita masuk di bagian rumusnya yaitu Z sama dengan X kurang mu per sin theta. Bagian A luas di kanan X sama dengan 17 yaitu Z sama dengan 17 dikurang 30/6. Hasilnya min 13/6. Hasil sederhananya yaitu min 2,17. Nah, di sini peluangnya X lebih besar. Ya nggak sih? X lebih besar dari 17 sama dengan peluang Z lebih besar dari min 2,17. Peluangnya Z lebih besar dari min 2,17 sama dengan B. Peluang Z lebih kecil dari 2,17. Peluang Z lebih kecil dari 2,17 sama dengan 0,9850. Ini hasil dari tabel normalnya. Sedangkan bagian B luas di kiri X sama dengan 32.
Z sama dengan 32 dikurang 30/6 sama dengan 2/6. Hasil sederhananya yaitu 0,33. Peluang Z-nya lebih kecil dari 0,33 sama dengan 0,6293. Ini hasil dari tabel normalnya. Sedangkan bagian C sendiri itu luas antara 32 dan 41. Z1-nya kan kita tadi sudah mendapatkan 0,33. Nah, sekarang Z2-nya itu 41 kurang 30 per 6 sama dengan 11 per 6. Hasil sederhananya itu 1,83. Peluang Z-nya lebih kecil dari 1,83 sama dengan 0,9664 itu hasil dari tabel normalnya. Sedangkan peluangnya sama dengan 0,9664 dikurang 0,6293 hasilnya 0,3371. Bagian D sendiri itu nilai X dengan 80% area di kiri. Nah, peluang X lebih kecil dari X dengan 0,80. Z-nya itu 0,84 itu dari tabel normalnya. Sedangkan X-nya itu 30 ditambah 0,84 dikali 6, hasilnya 35,04. Nah, bagian terakhir, bagian E, dua nilai X yang memuat di tengah 75%. Nah, di sini kan kita mau memuat jadi 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25, yaitu masing-masing 0,125. Z-nya itu dari tabel normalnya kurang lebih dari 1,15. X-nya 30 kurang dari, lebih dari 1,15 dikali 6. Hasilnya itu kan ada dua yang pertama itu 23,1, yang kedua 36,9. Nah, ini kan X1 tadi 23,1, sedangkan X2-nya itu 36,9. Eh, Soal nomor 3 itu efisiensi X dari suatu komponen listrik tertentu dapat diasumsikan sebagai variabel acak yang berdistribusi uniform antara 0 dan 100 unit. Berapakah probabilitas X A berada antara 60 dan 80 unit? B lebih besar dari 90 unit? C, jelaskan makna hasil pada bagian A dan B. Nah, di sini kita masuk di rumus X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Fungsinya fx sama dengan 1/b kurang A sama dengan 1/100 kurang 0, maksudnya 1/100. Nah, di sini langsung masuk di rumus integral. Peluang A lebih, peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Jadi integralnya A sampai B. Fungsi dx. Langsung aja masuk di soal bagian A itu. X lebih besar dari 60 dan lebih kecil dari 80. Jadi kita masukkan integral batas dari 60 ke 80 1/100 dx sama dengan 80 dikurang 60 per 100 sama dengan 20 per 100. Hasil sederhananya itu 0,2. Peluang B, peluang soal B, peluang X lebih besar dari 90. Jadi integral 90 per 100 1/100 dx sama dengan 100 dikurang 90 per 100 sama dengan 10 per 100. 100 hasil sederhananya 0,1. Nah, C-nya kan jelaskan makna. Tadi soalnya jelaskan makna hasil pada bagian A dan B. Nah, bagian A itu probabilitas komponen memiliki efisiensi antara 60 sampai 100 adalah 20%. Seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini kan 20%. Dan 20 per 100. Sedangkan bagian B itu probabilitasnya komponen memiliki efisiensi lebih dari 90 adalah 10%. Nah, ini 10%. Sekarang kita masuk di soal nomor 4. Kekerasan suatu benda keramik sebanding dengan waktu pembakaran. Misalkan telah dibuat sistem penilaian untuk mengukur kekerasan keramik dan ukuran kekerasan. Ini merupakan variabel acak yang berdistribusi uniform antara 0 dan 10. Jika tingkat kekerasan dalam interval 5,9 dianggap baik
Untuk peralatan dapur, berapakah probabilitas bahwa sebuah benda keramik yang dipilih secara acak dan cocok digunakan untuk peralatan dapur? Adalah jawabannya kita masuk di rumus yang tadi. X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Fungsinya fx sama dengan 1 per B kurang A sama dengan 1/10 kurang 0, hasilnya 1/10. Masuk di rumus P, peluang peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Integralnya A sampai B fungsi dx. Langsung saja masuk. Peluang X lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 9. Di integralnya 5 sampai 9 1/10 dx, jadi 9 dikurang 5 per 10 yaitu 4/10. Hasil sederhananya 0,4. Kita masuk di soal terakhir. Soal terakhir itu, di sebuah kota tertentu konsumsi harian tenaga listrik dalam juta kilowatt jam adalah variabel acak X yang memiliki distribusi gamma dengan rata-rata nu 6 dan varians sin theta pangkat 2 sama dengan 12. Tentukan nilai lambda dan beta dan temukan probabilitas bahwa pada hari tertentu konsumsi daya harian akan melebihi 12 juta kilowatt per jam. Nah, di sini kita ketahui sendiri bahwa nu-nya sama dengan 6, sin theta-nya pangkat 2 sama dengan 12, nu sama dengan lambda kali beta, sin theta pangkat 2 itu lambda kali beta pangkat 2. Bagian A itu kita menentukan eh, nilai lambda dan betanya. Nah, diketahui bagian A ini kan lambda dan beta itu 6, lambda beta pangkat 2 itu 12. Nah, ini kita pakai rumus lambda beta pangkat 2 dibagi atau per lambda beta dengan 12 per 6. Betanya kan itu 2, lambda betanya 6, sedangkan di sini lam betanya kan sudah diketahui 2, jadi di sini lambda dikali 2 sama dengan 6, sedangkan lambdanya kan kita belum ketahui, jadi kita ketahui di sini jadi 3. Jadi di sini kan lambdanya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, probabilitas konsumsi melebihi 12 juta kWh itu kita ditanyakan ditanyakan P peluang X lebih besar dari 12, kurang dari 12 karena S gamma 3,2, maka fungsi densitasnya yaitu 1 per R kali 3 kali 2 pangkat 3 X 3 kurang X pangkat 3 kurang 1 pangkat min X per 2. Karena R-nya R kali 3 sama dengan 2 faktorial sama dengan 2, maka fungsi X-nya 1/16 X pangkat 2 kali pangkat min X per 2. Ya, per 2. Probabilitasnya yaitu P fung peluang X lebih besar dari 12. Jadi kita pakai faktorial, lebih besarnya kan itu tak terhingga. Yang 12 sampai tak terhingga. Fungsinya itu dari 1/6 X pangkat 2 dikali pangkat min X per 2 dx. Dx. Untuk gamma dengan lambda sama dengan 3 dapat digunakan rumus ini. Oh ya, tadi yang ini. Ke rumus ini, hmm, peluang X lebih besar dari X itu sama dengan pangkat min X per beta, dalam kurung di sini tadi, dalam kurung
Tadi lupa taruh dalam kurung sini, dalam kurung, tutup kurung, itu sini juga berarti. Nah, ini kan tadi peluang X lebih besar dari X itu E pangkat min X per beta dalam kurung 1 ditambah X per beta ditambah X pangkat 2 per 2 beta pangkat 2. Beta pangkat 2. Kita substitusi X sama dengan 12 dan beta sama dengan 2. Pakai rumus ini. Peluang X lebih besar dari 12 sama dengan E pangkat min 12 per 2 dalam kurung 1 tambah 12 per 2. 12 ini kan X-nya. Sedangkan 2 ini betanya. Ditambah X-nya itu 12 pangkat 2. 2 dikali beta. Betanya itu 2 pangkat 2. Sama dengan E pangkat min 6 dalam kurung 1 ditambah hasil dari 12 per 2 tadi itu 6 ditambah 12 pangkat 2 itu 144 dan 2 dikali 2 pangkat 2 itu 8. Jadi sama dengan E pangkat min 6 dalam kurung 1 ditambah 6 ditambah hasil dari 144 per 8 tadi itu 18. Jadi hasil akhirnya itu 25 E pangkat 6. Di sini E pangkat 6-nya kita sederhanakan lagi jadi 0,00247875. Jadi peluangnya itu X lebih besar dari 12 sama dengan 25 dalam kurung 0,00247875 sama dengan peluang X lebih besar 12 sama dengan hasil sederhananya itu 0,06197 atau sekitar hasilnya itu 66,2%. Nah, sampai situ saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.